menjelaskan materi akuntansi yaitu tentang piutang. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ayuni. Saya Rimes Dayanti. Saya juga Tumila Rahayu. Sebelum nonton video ini jangan lupa komen, Subscribe, like. dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya. Ting 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 ting. Selamat menonton. Dan jangan di skip ya. Sebelum kita membahas tentang contoh soal tentang piutang, kalian harus tahu dulu apa itu piutang. Piutang ada berbagai macam, yaitu piutang usaha, digunakan untuk penjualan barang dagang secara kredit, dan biasanya perkirakan akan diterima dalam periode waktu yang relatif pendek. Wesel tagih, pernyataan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal. Wesel tagih biasanya digolongkan sebagai aset lancar, dilaporkan posisi keuangan. Wesel tagih dapat digunakan untuk melunasi piutang pelanggan. Wesel tagih dan piutang usaha yang dihasilkan dari transaksi penjualan kadang disebut piutang dagang. Piutang lainnya itu termasuk piutang bunga, piutang pajak, piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Piutang tak tertagih. Apa sih itu piutang tak tertagih? Yaitu kerugian piutang bagi perusahaan akibat sejumlah piutang yang tidak dilunasi oleh pihak debitur. Penyebabnya antara lain karena debitur yang tidak diketahui keberadaannya, tidak mau membayar hutangnya, tidak mampu membayar, atau dinyatakan bangkrut dan sebagainya. Dalam penghapusan piutang sebenarnya dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama itu metode langsung, dan yang kedua itu metode tidak langsung atau dengan metode cadangan kerugian piutang. Kedua metode ini memiliki tujuan yang sama, yang dimana akhirnya adalah penghapusan piutang yang tidak tertagih. Metode langsung tidak menerapkan cadangan, dalam arti hanya akan dijurnal ketika mengetahui ada piutang tak tertagih. Dengan kata lain atau lebih jelasnya, piutang akan dihapus ketika memang sudah pasti tidak tertagih. Apabila masih ragu, manajemen bisa memutuskan untuk membiarkan piutang tersebut. Hal ini tentu membuat pembukuan terkesan lebih baik karena seolah-olah piutangnya masih ada, padahal piutang itu merupakan komponen aktiva lancar. Apabila piutang semua tidak dapat tertagih, tentu impact-nya kepada cash flow perusahaan, dan ini cukup bahaya karena bisa membuat perusahaan tidak liquid. Berbeda dengan metode tidak langsung, metode ini mencatat semua cadangan, yang berarti perusahaan sudah menganggarkan kerugian piutang tak tertagih, walaupun piutang tersebut belum tentu tidak tertagih. Sehingga semua pencatatan metode tidak langsung ini lebih konservatif. Jika dilihat, tentu pencatatan metode tidak langsung ini lebih baik karena kita bisa tahu atau kita memiliki sebuah gambaran dari nilai piutang keseluruhannya. Kira-kira berapa sih semua yang harus kita jumlahin, atau piutang yang benar-benar bisa kita bertagihnya. Berbeda dengan metode langsung, kita asumsikan piutangnya semua bisa tertagih, padahal belum tentu. Nah, dalam menentukan cadangan kerugian piutang sebenarnya masih banyak cara. Yang pertama itu metode taksasi. Metode ini mentaksasi persentase atau baik dari saldo piutang maupun saldo penjualan. Yang kedua, metode analisis umur piutang adalah nilai yang paling baik karena jika umur piutang terlalu lama biasanya diasumsikan sudah tidak tertagih, jadi dianggap menjadi cadangan kerugian piutang. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih jelas. Nah, contoh soal metode langsung. Sampai dengan tanggal 30 Januari, terdapat penjualan kredit senilai 10 juta. Ternyata tanggal 30 Juni hanya 9.750.000 yang dapat tertagih.
sisanya tidak dapat ditagih lagi. Buatlah jurnalnya. Nah, tanggal 30 Januari terdapat penjualan kredit senilai 10 juta. Berarti kita tulis dulu 30 Januari itu berarti piutang pada penjualan. Debitnya piutang Rp10 juta dan kreditnya penjualan. Kenapa ini piutang pada penjualan? Karena penjualan kredit. Jadi piutang di debit dan penjualan di kredit. Nah, ini ada ternyata tanggal 30 Juni hanya 9.750.000 yang dapat tertagih. Nah, 30 Juni hanya 9.750 yang dapat tertagih. Berarti kas dan piutang, kas pada piutang. Debit, kredit, kas 9.750, kreditnya itu piutang. Juta 150. Nah, sisanya tidak dapat ditagih lagi. Berarti kita bikin jurnal yang tak tertagih. Jurnal berarti beban piutang tak terdagih pada piutang debit. Oke, ini karena debit. Tak tertagih dan kreditnya itu piutang. Jadi piutangnya itu tidak dapat ditagihnya itu 250.000. Bukan tertagihnya 250.000. Kenapa 250.000? Karena 10 juta dikurang 9.750.000. Nah, kita akan satukan dulu ya jurnalnya. Kita hapus dulu biarin bisa soalnya. Nah, penyatuan jurnalnya, penyatuan jurnal berarti kas, beban piutang tak tertagih, dan piutang. Debit kasnya 9.750.000 dan debit lagi 2.250.000. 9.750.000 dan 250.000. Jadi piutangnya itu 10 juta. Selesai. Ini jurnalnya. Ini adalah jurnal yang tadi soal metode langsung. Terima kasih. Di sini saya akan berikan contoh soal tentang metode analisa umur panjang.
yaitu soalnya PT Metindo adalah pedagang besar persediaan mobil. Daftar umur piutang perusahaan per 31 Desember 2010 dan analisis sejarah persentase piutang tak tertagih dalam setiap kategori umur sebagai berikut. Bisa dilihat ya tabel di sini. Nah, yang ditanyakan yang A, perkirakan berapakah saldo penyisihan piutang tak tertagih yang sesuai per 31 Desember 2010. Nah, yang B-nya diasumsikan bahwa penyisihan piutang tak tertagih memiliki saldo 2.300.000 per 31 Desember 2010. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat piutang tak tertagih per 31 Desember 2010. Berarti yang B disuruh bikin AJP-nya berapa gitu ya. Dan saya akan lanjut menghitung ini. Jadi kita akan menjawab soal yang A dulu ya. Perkiraan berapakah saldo penyisihan piutang tak tertagih yang sesuai per 31 Desember 2010. Yang belum lewat jatuh tempo di sini adalah ada senilai 400 juta. Di sini kita bikin per baris saja ya, seperti ini. Nah, 400 juta yang tidak tertagihnya adalah 1%. Maka hitunglah 400 juta dikali 1%. Hasilnya itu 4 juta. Baris keduanya 250 juta dikali 2%. Hasilnya 5 juta. Yang baris ketiga 58 juta dikali 5%. Hasilnya 2.900.000. Baris keempat 18 juta dikali 10%. Itu 1.800.000. Baris ke 5 12 juta dikali 70%. Hasilnya 8 juta 400. Yang ke-6 4 juta dikali 90%. Hasilnya 3 juta 600. Jumlah Nah, ini kita totalin dulu ya. Ini juga kita totalin. Sesuai pertanyaan yang A, perkiraan berapakah saldo penyisihan piutang tak tertagih yang sesuai per 31 Desember 2010 itu harus menjadi saldo akhir, yaitu 25.700.000 rupiah. Nah, ini adalah saldo akhir piutang tak tertagih. Jadi yang A jawabannya 25. Jawabannya 25.700.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang B. Diasumsikan bahwa penyisihan piutang tak tertagih memiliki saldo kredit 2.300.000 per 31 Desember 2010. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat piutang tak tertagih. Kalau saldo kredit itu dikurang ya teman-teman, karena ini saldo kredit senilai 2.300.000, maka angka
25.700 ini dikurang dulu sama 2.300.000 seperti ini. 25.700 dikurang 2.300.000 hasilnya berapa? Hasilnya 23 ya guys, ada lagi guys. Hasilnya 23.400.000 rupiah. Dijurnalin AJP-nya 31 Desember 2010. Beban piutang tak tertagih, debit, kredit. Beban piutang tak tertagihnya ini ya, 23.400.000 kreditnya. Terus penyisihan piutang tak tertagih, piutang tak tertagih, debitnya 0 ya guys, kreditnya 23.400.000. Jadi AJP-nya itu segini nih ya, segini. Ini jurnalnya. Setelah itu, pada akhir bulan Agustus 2010, PT Indah memiliki saldo bruto piutang usaha sebesar 70 juta dan cadangan piutang tak tertagih sebesar 4.500.000. Transaksi yang terjadi selama bulan September 2010 yang terkait dengan saldo piutang usaha sebagai berikut. Yang A, telah terjadi penjualan kredit sebesar 200 juta. Yang B, terdapat penagihan piutang usaha sebesar 82 juta. Yang C, piutang usaha sebesar 14 juta tidak dapat ditagih dan dihapuskan. Yang D, diterima kembalinya piutang usaha yang telah dihapus sebesar 4 juta. Yang diminta adalah buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi selama bulan September 2010. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, cadangan piutang tak tertagih ini rekeningnya sejenis penyisihan piutang tak tertagih atau sama artinya. Nah, yang A ini penjualan posisi di kredit. Penjualannya itu ada dua jenis. Yang pertama ada tunai dan yang kredit. Tunai itu ketika penjualan tunai terjadi di debit dan di kreditnya. Nah, gambaran yang tunai itu adalah debit kas dan kredit penjualan. Debit kas itu yang di sini itu ada di debit. Nah, kreditnya itu 0 atau strip. Nah, yang di kredit penjualannya, yang debitnya strip, di kreditnya ada. Nah, yang di kredit sekarang di piutangnya itu ada. Yang di debit dan yang kreditnya nggak ada. Dan yang kredit penjualan di debitnya nggak ada, di kreditnya ada. Yang A di sini itu ada debit piutang 200 juta. Nah, maksudnya itu ketika si debit ini muncul di debit, berarti dia itu tetap masuk di debit dan kreditnya adalah 0 atau strip. Dan ketika dia di kredit penjualannya di debitnya 0, tetapi di kreditnya itu ada sama. Nah,
terjadinya karena adanya piutang. Yang B, ketika bayar piutang awal debit menjadi kredit awal piutang, dianya yang punya utang itu sama. Kita yang tadi masuk ke kas dan jurnalnya debit kas sebesar 82 juta dan kreditnya adalah 0. Kredit piutang debitnya 0, kreditnya 82 juta. Yang C, karena ada penghapusan maka dia pakai metode Albert. Nah, di sini itu ada jurnal itu ketika dia menghapus piutang, jurnalnya adalah si debit ini penyisihan piutang tadi lagi dan kreditnya itu piutang. Gambarannya itu berarti si debit itu 14 juta dan kreditnya itu adalah 0. Debitnya adalah 0, di kreditnya adalah 14 juta. Nah, yang di D itu untuk metode piutang yang telah dihapus memakai 2 jurnal. Jurnal yang pertama munculnya piutang. Jurnalnya seperti debit piutang 4 juta di debit dan kreditnya 0. Kredit penyisihan piutang satu lagi, debitnya 0, kreditnya 4 juta. Penerimaan piutang di debit kasnya, di debitnya 4 juta, kreditnya 0. Kredit piutang debitnya 0, kreditnya 4 juta. Berarti kita menerima kasnya itu seperti ini penerimaan piutangnya, jurnalnya.